Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai ilmu kefarmasian yang sangat luar biasa. Hari ini saya akan sharingkan kepada kita mengenai satu jenis hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Kalau tadi kita berbicara tentang struktur aktivitas, sekarang bagaimana struktur kuantitatifnya antara struktur dan aktivitas. Oke, supaya videonya enggak kepanjangan, ayo kita langsung aja ke pembahasan. Oke, ada dua pembahasan yang menjadi poin utama dalam pembahasan ini adalah model-model pendekatan untuk untuk memahami aktivitas kuantitatif struktur aktivitas. Yang pertama itu ada model pendekatan Hexa Free Wilson dan ada pendekatan Hexa dari Hunch. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melangkah ke metode pendekatan itu, kita harus tahu dulu hubungan kuantitatif struktur aktivitas antara biologis obat itu adalah yang sangat penting dalam penemuan obat-obatan baru, teman-teman. Jadi, kita harus tahu dulu bagaimana sih hubungan struktur kuantitatifnya si obat ini gitu. Dan itu sangat penting dalam penemuan obat baru gitu. Oke. Dan sekarang kita memasuki model pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan Haksa Free Wilson. Oke, kita mundur dikit ke belakang, yaitu pada saat Free dan Wilson pada tahun 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo. Yaitu model de novo itu atau model matematik Free Wilson. Ya, Free Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan hubungan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Itu yang dia katakan ya. Oke, menurut persamaan Free Wilson, untuk menentukan struktur aktivitas kuantitatif obat ini menggunakan beberapa rumus persamaan, teman-teman. Yang pertama itu ada rumus log 1 per C sama dengan sigma S plus mu gitu. Ya, gue yakin teman-teman pasti bingung dengar ini. Ya, karena nggak lihat slide-nya ya. Nanti slide-nya gua unggah di grup WhatsApp-nya kita ya. Oke, dan jika memungkinkan gue akan kasih link untuk mengakses PowerPoint dari gue atau slide gue ya. Nah, apa sih itu log 1 per C? Itu adalah logaritma aktivitas biologis. Kan kita mau menghitung aktivitas biologisnya, benar nggak? Oke, sigma S itu adalah total sambungan substituen gitu. Dan mu sendiri itu adalah aktivitas biologis senyawa induk. Oke, kita next dulu. Nah, ternyata dari persamaan tadi itu bisa dipecah kembali, teman-teman. Persamaan tadi itu bisa dipecah kembali untuk sigma S tadi itu. Sigma S itu merupakan penggabungan dari sigma sigma A per sigma B. Itu adalah total sambungan aktivitas dari n substituen dalam n zona gitu. Dalam banyaknya substituen dan dalam banyaknya zona terhadap senyawa induk gitu, teman-teman. Jadi di sini bukan hanya ada satu senyawa, ya, ada berbagai macam senyawa. Maka dari itu rumusnya kita bisa kembangkan. Oke. Ya, tadi kan gua ada bahas mengenai metode de novo. Nah, de novo ini ternyata kurang berkembang karena tidak digunakan bila efek substituennya bersifat tidak linier, teman-teman. Jadi, de novo ini sekarang kurang digunakan gitu karena harus linier gitu, teman-teman. Jadi itu agak sulit ditemukan
dalam kebanyakan kasus. Maka dari itu model de novo ini kurang berkembang gitu ya. Oke, yang kedua itu ada namanya model pendekatan Haksa-Hunch. Haksa-Hunch. Nah, kita kembali lagi flashback ke belakang saat Hunch ini pada tahun 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dalam aktivitas biologis atau log 1 per C yang tadi itu suatu turunan senyawa yang dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrolik, elektrolit, dan strik. Nah, jadi si Hans ini, si Om gua Hans, itu dia memiliki 3 teori persamaan baru menggunakan parameter-parameter yang dia ajukan. Oke, yang pertama itu ini nih parameter-parameter yang diajukan oleh Paman Hans ya. Oke, yang pertama ada parameter hidrolik. Parameter hidrolik ini yang sering digunakan dalam haksa antara lain logaritma koefisien, koefisien partisi terhadap nilai P, gitu ya. Dan ini banyak banget digunakan ya. Yang kedua itu ada namanya koefisien partisi, juga Paman Hans. Gue bilangnya Paman aja kali ya. Ini Paman Hans juga mengajukan teori ini gitu. Menurutnya dia itu ada namanya koefisien partisi untuk menghitung kuantitatif hubungan struktur dan aktivitas. Oke, yang ketiga itu ada namanya parameter elektronik ya. Parameter elektronik ini ya terbagi lagi menjadi 3 gitu. Ayo kita bahas. Nah, ada namanya tetapan, banyak sekali tetapan-tetapan di parameter elektronik ini ya. Ada 3 tetapan. Yang pertama itu tetapan F dan R Zawin-Lipton ya. Oke, jadi tetapan substituen Hammer adalah tetapan yang diukur berdasarkan efek induksi dan mesometrinya gitu ya. Tetapan substituen pada posisi para mempunyai pengaruh resonansi yang lebih besar dibandingkan dengan posisi meta dan kraton. Menghitung sumbangan efek induksi substituen melalui persamaan. Nah, ini ada nih persamaannya. Persamaan itu delta I sama dengan 1/2/3 delta P dan delta M gitu ya. Jadi nih, alpha maksudnya alpha kecil nih. Nah, gitu. Jadi teman-teman mungkin bingung apa yang saya sampaikan kok nggak jelas gitu ya. Karena teman-teman nggak lihat slide-nya, nanti teman-teman bisa akses slide-nya ya, nanti dilihat penjelasan saya ini menggunakan slide-nya. Oke, kita next dulu. Dan ini tetapan-tetapan yang ada di metode elektronik ya. Oke, sekarang kita masuk ke parameter street. Parameter street ini adalah parameter ketiga yang diajukan oleh Paman Hans tadi itu, yang berbunyi seperti ini. Tetapan street ini substituen dapat diukur berdasarkan sifat merubah gugus dan efek gugus pada kontak obat dan sisi reseptor yang berdekatan. Nah, jadi pada parameter steric ini, nah ini dia melalui pendekatan gugus-gugus pada reseptor yang berdekatan gitu. Oke. Dan yang berikutnya ada satu lagi yang merupakan pecahan dari parameter steric ini, yaitu prakor. Apa itu prakor sih? Itu adalah volume molar. Oke. Adalah volume molar
Ini rumusnya merupakan prakor itu P adalah volume molar atau V yang telah dikoreksi dalam kekuatan daya tarik intermolekul, yaitu dengan membandingkan antara tegangan permukaan gamma dengan persamaannya kayak gini nih. Persamaannya teman-teman bisa lihat aja ya, lihat aja di slide gua, yaitu nilai V itu adalah nilai volume polarnya ya. Yang gamma itu adalah tegangan permukaan. D itu kecepatan fase cair dan D itu adalah kecepatan fase gas gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini cukup sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang bisa kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.